Shalom dan selamat pagi saudaraku. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk menerima hari yang baru dan berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami bersyukur diberi nafas kehidupan karena semua yang kami terima adalah anugerah Tuhan. Dan pada saat ini kami mau mendengar pesan-pesan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi ini adalah Allah yang memulihkan. Firman Tuhan diambil dari Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bapak, Ibu, Saudaraku, adakah manusia yang tidak pernah membuat kesalahan sepanjang hidupnya? Tidak bisa dipungkiri bahwa kita pasti membuat berbagai kesalahan dalam hidup kita. Dan tidak jarang juga kesalahan yang kita buat itu merugikan diri kita sendiri. Tetapi kita yang tidak mau belajar dari kesalahannya, bahkan justru terjatuh dalam penyesalan dan kesedihan karena melihat akibat yang ditimbulkan dari kesalahan kita. Hal ini membuat kita menjadi kesulitan untuk dapat melangkah kembali karena merasa telah kehilangan harapan. Saudaraku, perasaan terbuang dan kehilangan harapan itu juga dirasakan bangsa Israel ketika mereka harus berada di pembuangan sebagai hukuman Allah karena berbagai dosa dan kesalahan yang telah mereka perbuat. Karena keadaan tersebut, mereka merasa bahwa Allah telah meninggalkan mereka, kehilangan harapan, dan tenggelam dalam kesedihan. Sekalipun demikian, Allah tidak begitu saja meninggalkan mereka. Melalui Yeremia, Allah memberikan harapan bagi mereka dengan menyatakan kehadirannya dan bersedia untuk mendengarkan serta memulihkan keadaan mereka supaya mereka dapat bangkit dan melanjutkan hidup. Semua itu Allah lakukan karena kemurahan hatinya ketika bangsa Israel bersedia datang dan berseru kepadanya dengan segenap hati. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Di tengah berbagai kesulitan dan kesedihan yang kita alami dalam hidup, Allah meminta kita untuk tetap percaya dan datang kepadanya dengan segenap hati, karena Allah akan selalu hadir untuk memulihkan kita dan memberikan harapan yang menguatkan kita untuk terus menjalani hidup. Saudaraku, pastikan kita berjalan dengan kesungguhan hati supaya kita dapat terus melangkah maju. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pagi ini. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung dan perkasa.
Engkau mendengar seruan kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang memulihkan kami dan memberi pengharapan. Dan kiranya Roh Kudus menolong supaya kami memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan dengan segenap hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.